Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunun Nurhayati dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah. Materi mengenai tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah. Di sini memiliki tiga pembahasan. Yang pertama mengenai kelola perusahaan dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua mengenai good corporate governance. Yang ketiga mengenai implementasi GCG di bank syariah. Pembahasan yang pertama mengenai kelola perusahaan lembaga keuangan syariah. Apa sih yang dimaksud dengan kelola perusahaan dan lembaga keuangan syariah itu? Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non-finansial aset atau aset real berdasarkan konsep. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan corporate governance adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal oleh manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Dalam corporate governance, lembaga keuangan syariah diperlukan juga sebuah standar etis terhadap sumber daya insani yang meliputi kode etik tambahan bagi auditor maupun bagi karyawan lembaga keuangan syariah. Terdapat tiga bagian berkaitan, yaitu yang pertama, landasan syariah etika seorang akuntan. Misalnya, integritas, keikhlasan, kesolehan, kebenaran, dan tanggung jawab manusia terhadap atau terlebih dahulu sebelum pada Allah. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip etika bagi akuntan. Misalnya, kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi dan skill, perilaku berdasarkan keimanan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dan yang ketiga adalah aturan moral bagi akuntan. Pembahasan yang kedua mengenai good corporate governance. Apa sih yang dimaksud dengan good corporate governance menurut Bank Dunia? Menurut Bank Dunia, GCG adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor atau pemegang saham dan kreditur. Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balance untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output, serta serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder, terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Munculnya GCG akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi. 3. Mengenai implementasi GCG di bank syariah. Seiring dengan perkembangan industri, perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting. Pelaksanaannya pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai implementasi kelima prinsip dasar GCG tersebut pada bank syariah. Yang pertama mengenai transparansi. Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham atau kreditur. Yang kedua, mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Implementasi GCG di bank syariah yang ketiga yaitu adalah kemandirian. Kemandirian yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat adalah profesional atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, kewajaran. Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menjelaskan pembahasan mengenai tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ke sesi tanya jawab, yang dimana di sini saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan dari kelompok 9, 10, dan 11, yaitu dari kelompok 9 dari Tepopi Anjani. Pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kelolaan perusahaan yang baik di lembaga keuangan? Jawabannya, mengenai tantangan utama dalam implementasi kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan yaitu adalah dari implementasi GCG, di mana implementasi GCG ini memerlukan komitmen dari top manajemen dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Pertanyaan yang kedua dari Nopi Nur Hikmah, kelompok 10. Pertanyaannya, mengapa perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia berjalan lambat padahal secara potensi sangat mendukung? Jawabannya, karena perlambatan pertumbuhan bank syariah disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdiri dari adanya dominasi oleh sektor retail, khususnya UMKM dan akad murabahah pada segmentasi pembiayaan bank syariah. Masih minimnya variasi pembiayaan bank syariah jika dibandingkan dengan produk kredit bank konvensional. Masih kurang efisiennya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dominasi dana deposito yang berbiaya mahal pada DPK bank syariah. Masih kurang efisiennya bank syariah dalam kegiatan operasional dan masih terbatasnya jumlah jaringan kantor dan cabang bank syariah untuk menjangkau nasabah bank syariah. Adapun dari faktor eksternalnya, faktor eksternal perlambatan terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melambat di dunia, termasuk di Indonesia, dengan indikator nilai tukar rupiah melemah terhadap US dollar dan turunnya daya beli masyarakat. Dan pertanyaan yang ketiga dari Luis Indriani dari kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan berjalannya GCG dalam sebuah lembaga bank? Jawabannya, untuk memastikan berjalannya GCG dalam sebuah lembaga bank, khususnya pada Bank Indonesia, mewajibkan setiap lembaga bank melakukan self assessment dan melaporkan hasilnya. Penilaian tersebut terangkum dalam 11 faktor penilaian, yaitu
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Yang keempat, penanganan benturan kepentingan. Yang kelima, penerapan fungsi kepatuhan bank. Yang keenam, penerapan fungsi audit internal. Yang ketujuh, fungsi audit eksternal. Yang kedelapan, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Yang kesembilan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Yang kesepuluh, yaitu transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan good corporate governance, serta pelaporan internal. Dan yang ke-11 adalah rencana strategis bank menurut PBI nomor 8/14/PBI/2006. Dalam menjalankan penilaian tersebut, pihak bank wajib mengisi kertas kerja self assessment GCG dalam menentukan besaran nilai peringkat dari setiap kriteria dengan membandingkannya dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mungkin sekian pemaparan dan penjelasan mengenai tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.